Good morning Darin Alicia. Good morning Chin Ivan. Good morning Rebecca. Good morning Grace Kelly. Selamat pagi Feral Pradella. Evelyn Felicia Tanzil, Carmen, Reyes, Luvita, Valerie, Felix. Silakan dibuka bukunya, buku IFPS IPA halaman 76. Kita akan melanjutkan pembahasan soal. Silakan diambil pensil, buku. Dikasih waktu 1 menit ya. Udah, Carmen? Pensilnya mana, Carmen? Dia ambil pensilnya. Sudah? Oke, good job, Carmen. Baik, kita mulai saja ya. Untuk halaman 75 sudah kita bahas kan, Carmen? Miss Tangga Carmen suruh baca ya. Coba dulu. Carmen, halo, selamat pagi. Speakernya? Iya. Sebentar dulu, Miss mau tanya. Coba buka buku dulu halaman 75, Carmen. Carmen sudah mengisinya? Sudah? Halo? Halaman 75 sayang, sudah diisi belum? Sudah? Coba Miss lihat. Coba Miss lihat halaman 75. Bingung ya? Ya oke lah. Sekarang kita buka aja lah halaman 76. Baca Carmen nomor 1. Carmen baca nomor 1. Berikut yang tidak termasuk benda langit adalah C. Ini gambar apa? Awan. Iya, awan. Next, bulan. Ditunjukkan oleh gambar B. Oke, benar. Lanjut. Matahari terbenam menunjukkan B. Malam akan tiba. Iya, malam akan tiba. Selanjutnya Miss panggil Rebecca Rachel. Silakan Rebecca. Teacher, Miss. Oke, Rebecca silakan nomor 4. Berikut yang termasuk benda langit adalah matahari. Nomor 5, matahari tampak di sebelah barat pada sore hari. Oke, benar ya. Jangan lupa diisi ya siswa. Selanjutnya Grace Kelly. Grace Kelly. Mana ini Grace Kelly? Speakernya aktifkan Grace Kelly. Nah, kalau saya sudah panggil, segera diaktifkan ya. Lanjut, number 6. Bintang. Yang terlihat aman kecil karena letaknya di titik dari bumi jauh. Oke, jauh. Selanjutnya. Bintang-bintang yang membentuk pola disebut cerasi bintang. Bintang-bintang yang membentuk pola dinamakan rasi bintang. Nomor 8.
Bulan seperti gambar disebut bulan. Bulan apa? Purnama. Ya, bulan purnama. Ini gambarnya full ya, bulat penuh. Terima kasih Grace Kelly. Selanjutnya Tanika Fatdani. Halo Tanika. Yami. Kita halaman 77. Udah. Sebelum lanjut, Miss mau tanya dulu. Tanika sudah isi belum yang halaman 75? Sudah, Miss. 74? Sudah, Miss. Oke, good job ya. Kita lanjut Tanika. Nomor selanjutnya adalah nomor 9. Silakan dibaca. Matahari terbenam pada C. Sore hari. Lanjut. 10. Sekarang pukul 12 siang. Matahari tampak berada di titik-titik A atas kepalamu. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan sudah tahu cara menjawabnya. Kita ulangi kembali. Saya mau panggil Vinaiken. Kira-kira mau baca nggak ini Vinaiken? Mau baca Vinaiken? Mau? Oke, mau. Silakan aktifkan dulu speakernya Vinaiken. Vin, speakernya aktifkan dulu Vin. Vinaiken. Yuk. Mau baca nggak? Nggak mau baca? Masih malu-malu? Mau naik kelas 2 ini loh, Vin. Halo, mau naik kelas 2, Vin. Mau baca nggak? Nggak boleh malu-malu, ya. Bisa ganti dulu ya. Jocelyn Witovin. Kita mau naik kelas 2, jadi tidak boleh malu-malu. Silakan. Iya, Jocelyn mau baca yang jelas ya, siswa. Yuk, silakan. Berikut yang tidak termasuk benda langit adalah awan. Ya benar ya, yang tidak berarti gambar awan. Selain awan apa? Burung pun juga bukan benda langit. Pelangi bukan benda langit. Pesawat terbang juga bukan benda langit ya. Selanjutnya soal kedua. Bulan sabit ditunjukkan oleh gambar B. Gambar bulan sabit yang ini gambarnya ya. Agak cekung ke dalam. Terima kasih. Panggil kembali siswanya Ferel Pradela. Ya, Miss. Silakan baca nomor selanjutnya yaitu nomor 3 Ferel. Matahari terbenam menunjukkan malam akan tiba. Oke. Berikut yang termasuk benda langit adalah matahari. Iya, good job Ferel. Panggil Filbert. Filbert yang. Filbert yang. Filbert. Filbert. Halo. Ya, silakan baca Filbert. Matahari tampak di sebelah barat pada sore hari. Oke. Bintang terlihat amat kecil karena letaknya jauh dari bumi. Iya, terima kasih Filbert ya. Gantian ya. Jocelyn Kokasi. Jocelyn Kosasi, sorry ya. Kosasi maksudnya. Halo, selamat pagi Jocelyn. Silakan baca nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Bintang-bintang yang membentuk pola disebut rasi bintang. Next. Bulan seperti gambar disebut bulan purnama.
Thank you ya Jocelyn. Selanjutnya di halaman 77. Sydney. Sydney mau baca. Sydney Colin. Boleh. Silakan Sydney. Sekarang Sebentar. pukul 2. Sorry. Halaman 77 nomor 9 sayang. Yuk. Matahari terbenam pada sore hari. kemudian Sekarang pukul 12 siang, matahari tampak berada di atas kepala. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagian B, halaman 77 bagian B. Nomor 1, ya, isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Bagian B, ambil pensil langsung diisi ya. Saya panggil kembali anak-anaknya Charlen Aurelia. Halo Charlen. Ya Charlen, silakan dibaca soal pertama. Bulan, bintang, dan matahari adalah benda langit. Oke. Nomor 2. Kita bintang lebih jelas menggunakan teleskop. Oke, terima kasih ya Charlen. Kemudian dipanggil siapa ya? Sherilyn. Selamat pagi Sherilyn. Iya, Miss. Ya, lanjutkan soal ketiga, keempat, dan kelima. Silakan dibaca Sheryl. Bulan penuh disebut bulan purnama. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Matahari memancarkan panas dan cahaya. Oke, good job. Kita baca ulang ya. Sekali lagi. Apa ini Miss panggil yang belum ya? Oke, Bobby Alexander. Silakan baca ulang Bobby. Bulan, bintang, dan matahari adalah benda langit. Kita dapat melihat bintang dengan lebih jelas menggunakan teleskop. Bulan penuh disebut bulan purnama. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Matahari memancarkan panas dan cahaya. Iya, terima kasih Bobby. Selanjutnya Magi Laurencia. Magi. Silakan baca Magi. Halo, Magi. Baca sayang nomor 1 yuk. Bulan, bintang, bisa. Adalah benda langit. Oke, good. Nomor 2. Kita Dapat melihat lebih jelas menggunakan teleskop. Bulan penuh disebut good job. Udah cukup. Soal saja ya, gantian sama temannya. Darin Alicia. Coba Darin Alicia. Nomor 3, 4, dan 5 ya. bulan penuh disebut bulan purnama. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Matahari memancarkan panas dan cahaya. Oke, sudah lancar bacanya. Sudah bisa naik kelas 2 kan? Iya, jadi kalau mau naik kelas 2 tidak boleh apa? Malu-malu ya. Saya panggil sekali lagi ya. Coba pin icon dulu. Saya nggak pernah dengar suaranya pin icon.
Coba sekali saja baca, satu soal pun nggak apa-apa, Vin Icon. Yuk, Vin, yuk. Mau naik kelas 2 harus bisa baca. Yuk, Vin Icon. Harus percaya diri ya, confident ya. Vin Icon. Satu saja nggak apa-apa, satu soal aja. Nanti sisanya teman-temannya. Yuk, Vin. Vin, nanti gimana ini Vin ketemu sama Lausenya? Malu-malu juga. Vin Icon. Coba Vin. Speakernya aktifkan dulu coba, yuk, yuk. Anak pintar nggak boleh malu-malu kan, Vin? Ayo, Vin, yuk. Vin. Vin Icon tuh anak pintar ya. Ya kan, Vin? Anak cerdas. Jadi nggak boleh malu-malu. Coba, Vin. Coba dulu Vin Icon. Teman-temannya percaya diri loh. Mau baca semua ini. Vin Icon nggak pernah baca. Tetap nggak mau ya? Oke, baiklah ya. Saya panggil sekali lagi kalau begitu. Evelyn Felicia Tanzil. Coba Evelyn. Yuk. Nah, lihat temannya langsung berani kan? Coba lihatnya. Evelyn. Speakernya sayang, speakernya. Evelyn. Kami Ah, coba baca ulang. bulan, bintang, dan matahari adalah benda langit. Kita dapat melihat bintang dengan lebih jelas menggunakan teleskop. Bulan penuh disebut bulan purnama. Matahari tampak terbit di sebelah timur. Matahari memancarkan panas dan cahaya. Nah, lihat Evelyn. Mau baca dia karena dia mau naik kelas 2 kan Evelyn? Iya, semuanya mau naik kelas 2. Carmen, Vera Pradella, Felix, Luvita, Clarissa mau baca. Jadi nggak boleh malu-malu kan? Benar nggak Clarissa? Benar nggak Luvita? Iya, yuk kita lanjut ya. Masih di halaman 77 bagian C. Coba lihat bukunya bagian C. Jadi Miss mau panggil Luvita. Luvita baca dan jawab dengan mandiri. Yuk Luvita, silakan Luvita. Baca dulu. Apa saja Nomor 1 sayang. Apa saja? Yuk. yang bukan benda langit? Apa saja Awan, yang bukan benda langit? pelangit, Kita, apa saja yang bukan benda langit? Yang pertama, awan, awan. Yang kedua, awan, ya, burung, burung. Banyak ya, apalagi? Itu saja yang Luvita tahu? pesawat Oke. terbang, Ih, pintar sekali. Benar ya, benar-benar. Sekarang Miss mau panggil Clarissa Fania. Coba ulangi kakak Clarissa. Baca nomor 1 bagian C sayangnya. Langsung lihat dari buku kakak Clarissa Fania. Yuk, apa saja? apa saja yang bukan benda langit? Nah, silakan dijawab apa kak Clarissa? Pelangi, Pelangi. 100 untuk Clarissa. Apalagi Clarissa? Banyak loh. awan, Awan, pinter. Wah, pinter-pinter sekali ini ya. Jadi, anak-anak silakan dijawab langsung ke bukunya. Pembahasannya adalah seperti ini, ya. Nah, lihat. Lihat Carmen, Adelardo, Kristal Tehdi, Wiseli, lihat. Kalian boleh menulis jawabannya dengan ini ya, burung, awan, pelangi, pesawat terbang, balon, layang-layang. Nah, ini adalah bukan benda langit. Walaupun benda-benda ini dan makhluk hidup ini ada di atas langit. Ya kan? Oke, ditulis ya. Saya panggil satu lagi siswanya.
Celestin Zuri. Halo Celestin. Celestin. Halo. Halo Celestin. Wah, tidak ada suaranya ini. Saya panggil yang lain ya. Siapa ini? Reyis. Reyis. Coba Reyis baca ulang Reyis. Nomor 1 apa saja? Apa saja ya? Bukan benda langit. Jawabannya aja sayang. Burung, awan, langit, pesawat terbang, balon terbang, layang-layang. Nah, jadi ditulis ya jawabannya. Oke, sambil tulis kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, oke. Saya mau panggil Valerino Junarko dari kelas 1C. Ya, Mi. Valerino, soal kedua sayang, mengapa? Silakan dibaca. Mengapa udara siang hari lebih panas dari udara malam hari? Apa ya? Karena siang hari ada mata matahari. Benar ya. Good job ya Valerino. Miss mau panggil kembali Tanika Fadlani. Tanika Fadlani. Ya, Mi. Tanika silahkan baca ulang soal kedua. Kemudian kamu jawab secara mandiri dulu ya. Coba jawab dulu. Mengapa? Mengapa udara siang hari lebih panas daripada udara malam hari? Kenapa ya, Tanika? Karena matahari sangat terik. Iya, benar juga ini jawabannya ya. Oke, 100 for you, Tanika. Sekarang dipanggil Marvin Excellent. Tapi speakernya kenapa tidak muncul ya, Marvin? Halo, Marvin. Marvin. Ya, Miss cancel dulu ya. Risa Tanzi. Baca ulang Risa Tanzi soal kedua bagian C. Risa Tanzi. Ya, Miss. Yuk baca. Dari manakah sinar bulan berasal? No. Soal kedua sayang. Mengapa udara siang hari lebih panas dari udara malam hari? Jawabannya? Bisa? Jawabannya apa? Oh, tidak tahu ya jawabannya. Oke, baiklah. Saya panggil kembali anak-anaknya Adelardo Cetalim. Adelardo Cetalim. Baca ulang. Yes, Miss. Mengapa udara Adelardo? Tidak ada suaranya juga. Saya panggil yang lain ya. Wiseli. Wiseli, soal kedua Wiseli. Mengapa? Karena di siang hari matahari memancarkan energi panas dan terasa sampai ke bumi.
Iseli baca soalnya dulu sayang. Mengapa udara siang hari? Lihat bukunya baru kamu ini baca jawabannya. Yuk. Soalnya apa? Mengapa udara siang hari lebih panas dari udara malam hari? Baru dijawab. Karena Di siang hari matahari memancarkan energi panas dan terasa sampai ke bumi. Nah, baru kamu tulis ya di buku ya. Oke, good. Selanjutnya saya panggil Kristal Tehdi. Kristal. 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 Halo. Kristal Tehdi. Mau baca? Mau? Iya. Sekali lagi saya baca soal kedua. Yuk. Mengapa udara siang hari lebih panas dari udara malam hari? jawabannya? Karena di siang hari matahari memancarkan energi panas dan terasa sampai ke bumi. Ya, sekarang ditulis ya, langsung di buku cetaknya. Baik, sekarang Miss panggil untuk nomor 3 ya. Miss panggil Kendridge Colin soal ketiga. Soal ketiga. Tadi ulang, dari manakah sinar bulan berasal? Soal ketiga. Dari masa sinar bulan terasa. Silakan dijawab ya. Dari manakah sinar bulan berasal? Sejuk. Kan itu jawabannya. Ya. Panggil kembali Chen Verika. Soal ketiga. Chen. Iya, Miss. Dari manakah sinar bulan berasal? Sejuk. Hah? Jawabannya apa? Sejuk. Dari manakah sinar bulan berasal? Jawabannya sejuk. Bukan itu ya sayangnya. Kurang tepat. Ya, kurang tepat jawabannya. Valerie soal ketiga ya, Valerie. Ya. Yuk, silakan Valerie. Boti-boti. Dari manakah? Valerie. Dibaca sayang, soal ketiga. Dari manakah? Dari manakah sinar bulan berasal? Ya, silakan dijawab. Dari mana ya? Betul ya? Dijawab. Wah, tidak bisa juga. Ya udah, nggak apa-apa ya. Saya panggil Darren Feros. Halo Darren, soal ketiga bisa dibaca Darren. Dari manakah? Yuk, dari manakah? Bulan sinar matahari. Bisa diulang Feros? Dari manakah sinar bulan berasal? Jawabannya apa? Bulan sinar matahari. Jawabannya suaranya putus-putus nih, tidak pala jelas Darren Feros. Bobby Alexander. Bobby.
Silakan baca ulang Bobby. Yes, nomor Miss. 9. Dari manakah sinar bulan berasal? Jawabannya Dari pantulan sinar matahari. 100 untuk Bobby. Nah, ya, jadi jawabannya adalah dari atau berasal dari pantulan sinar matahari. Inilah pembahasan soal ketiga. Silakan baca ulang Andrew. Soal ketiga baca ulang Andrew. Ya, Miss. Dari pantulan sinar matahari. Andrew baca soalnya dulu. Dari Enggak, soalnya baca dulu dari mana? halaman nomor dari pantulan sinar matahari. Jadi kalau ada pertanyaan, dari manakah sinar bulan berasal? Jawabannya ini ya, dari pantulan sinar matahari. Ditulis ya. Sekali lagi, Miss mau minta tolong dengan Aita. Nah, Aita. Ya, Miss. Nah, Aita coba ulangi baca soal ketiga. Ya, bagian C sayang, udah. Dari manakah? Baca ulang soalnya. Bagaimanakah sinar bulan saya dari pantulan matahari? Dari pantulan sinar matahari. Oke, ini pembahasannya ya Aita, ditulis. Oke. Selanjutnya soal keempat. Ya, sekarang soal keempat. Sambil dibaca, kamu nanti boleh tulis jawabannya ya. Soal keempat, saya mau panggil Michael Ko. Yes, Miss. Iya, silakan Michael baca soal yang keempat. Bisa? Asasa arah mata Di arah mana? Matahari terbenam. Jawabannya apa, Michael? Jawabannya apa? Barat, pintar. Iya, benar-benar 100 untuk Michael Ko ya. Selanjutnya Filbert Yang. Baca ulang soal keempat, Filbert. Di arah manakah? Soal keempat, halaman 7 bagian C. Hei, baca soalnya sayang, soal keempat, bukannya ini baca. Nomor 4 dibaca soalnya langsung dari buku, Filbert. Di arah manakah? Di arah nomor 4. Dilihat bukunya langsung. Di arah manakah? Di arah manakah matahari terbenam? Dijawab. Jawabannya apa? Timur. Berarti kamu tadi tidak paham ya. Main-main saja ya, Filbert. Bukan timur. Kalau timur itu matahari terbit. Sekarang matahari terbenam. Pertanyaannya, jawabannya apa? Filbert fokus dong, Filbert. Ya, bukan timur jawabannya ya, Filbert. Celestin Zuri. Silakan baca ulang Celestin nomor 4. Lihat buku kamu langsung. Lihat bukunya, soal keempat dibaca. Bagian C. Di arah manakah? Silakan. Matahari
Bisa, Celestin. Di alam manakah matahari terbenam? Jawabannya apa? Di barat. Iya, 100 untuk Celestin. Benar ya, jawabannya adalah, tadi ada temennya yang benar satu lagi ya. Barat jawabannya ya. Oke Gisel, ready? Tulis ya jawabannya barat. Ya Gisel, ini adalah jawaban soal keempat. Ya, jawabannya barat. Oke, baca ulang. Gisel. Gisel soal kelima ya Gisel. Gisel soal kelima. Gisel soal kelima. Apa kegunaan Bagi bumi. ya, jawabannya adalah sebagai sumber Energi yang tidak terbatas. Nah, ini kamu tulis ya untuk jawaban ke-5. Sekarang saya panggil Luvita. 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 Halo Luvita. Luvita langsung ke soal pengayaan. Soal pengayaan ya. Silakan baca pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Tanda langit berikut. Apa yang terjadi bila benda langit itu tak ada? Ya, apa yang terjadi? Langit menjadi gelap. Oh, langit menjadi gelap. Boleh. Kemudian? Nah, coba sekarang baca pembahasannya. Miss sudah siap ke pembahasannya. Yuk baca. Luvita. Tanpa sinar matahari, semua fotosintesis di bumi akan berhenti. Semua tanaman akan mati dan akhirnya semua hewan yang bergantung pada tanaman untuk makan, termasuk manusia juga akan mati. Iya, jadi inilah pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, sudah tahu jawabannya ya. Oke, sekarang Jacqueline Grayson. Baca ulang Jacqueline Grayson. Di halaman 77 soal pengayaan, silakan. Apa yang terjadi? Halo? Kenapa diam saja? Oke, Miss ganti ya. Aita. Baca ulang Aita. Ya, Miss. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bila benda langit itu tidak ada? Ya, jawabannya. Tanpa sinar matahari, semua fotosintesis di bumi akan berhenti. Semua tanaman akan mati dan akhirnya semua hewan yang bergantung pada tanaman untuk makanan, termasuk manusia juga akan mati. Iya, inilah jawabannya ya Andrius. Tolong ditulis langsung di buku kamu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak yang hari ini tidak lengkap jawabannya, nanti lihat video pembelajaran.